Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Sri Dayanti dengan NIM 2101102051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan artikel yang sudah saya buat yang berjudul Kurikulum K13 di Sekolah Dasar. Pertama itu ada pengertian kurikulum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kurikulum berarti sebuah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Menurut tim penyusun Kamus PPB tahun 1995 nomor 545, kurikulum juga merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum juga berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan tujuan pendidikan pada masing-masing jenis, jenjang, satuan pendidikan yang pada gilirannya merupakan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Baik, selanjutnya ada pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui implementasi kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter, dengan pendekatan tematik dan konseptual diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Dalam setiap pengembangan kurikulum pasti ada landasan yang digunakan. Berikut merupakan landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama itu dalam landasan filosofis, kedua landasan konseptual, tiga landasan teoritis, empat landasan empiris, dan terakhir landasan yuridis. Selanjutnya ada faktor pendukung pendidikan berkarakter, yaitu yang pertama dari karakter guru. Selain mempunyai kompetensi pedagogis sebagai pengajar, guru harus mempunyai beberapa kompetensi utama dalam melakukan proses pembelajaran pendidikan karakter. Yang kedua itu tersedianya alat bantu mengajar berbasis berkarakter. Setiap pelatihan atau training yang diberikan, alat bantu mengajar seperti modul, RPP, lesson plan, dan lainnya sangatlah penting, khususnya pengembangan kurikulum 2013. Agar mencapai kurikulum yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. Lalu selanjutnya ada implementasi kurikulum K13. Kurikulum 2013 diatur dalam Permen 57 tahun 2014 dan dikembangkan berdasarkan faktor sebagai berikut. Yang pertama itu ada tantangan internal. Tantangan internal terkait dengan kondisi pendidikan dalam hubungan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada ke depan 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama itu standar isi, kedua standar proses, 3 standar kompetensi lulusan, 4 standar pendidik dan tenaga pendidik, 5 standar sarana dan prasarana, 6 standar pengelola, 7 standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Yang kedua itu ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya,
dan perkembangan pendidikan di tingkat nasional. Menurut Zainuddin dan Hambali, arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti saat ini yang dapat kita lihat di World Trade Organization WTO. Yang kedua itu ada ASEAN Community. Yang ketiga ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC. Dan yang terakhir ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, kurikulum dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut. Yang pertama itu ada penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, penguatan pola pembelajaran interaktif. Yang ketiga, penguatan pola pembelajaran secara jejaring. Keempat, penguatan pola pembelajaran aktif mencari. Yang kelima, penguatan pola pembelajaran sendiri dan kelompok. 6. Penguatan pembelajaran berbasis multimedia. 7. Penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal massal. 8. Penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jarak. Dan terakhir, penguatan pola pembelajaran kritis. Yang keempat ada pengakuan tata kelola kurikulum. Penguatan kurikulum 2013 dilakukan melalui tata kelola sebagai berikut. Yang pertama, penguatan tata cara guru lebih bersifat kolaboratif. Yang kedua itu manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan atau bisa disebut education leader. Yang ketiga itu penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Yang kelima itu penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan, serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Yang keenam itu karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua itu menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat. Yang ketiga itu memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat itu mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima itu mengembangkan kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasian. Yang keenam itu mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan prinsip akumulatif. Yang ketujuh, standar kompetensi lulusan. Yang ketujuh itu standar kompetensi lulusan. Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kerja, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang kedelapan itu ada standar penilaian. Standar penilaian pendidikan ada kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses kemampuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penegasan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran learning outcome. Berdasarkan penilaian hasil belajar oleh pendidik dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan belajar. Selanjutnya ada aplikasi kurikulum 2013. Yang pertama itu ada kriteria pembelajaran saintifik. Yang pertama, materi pembelajaran berbasis pada fakta. Jadi enggak cuman hayalan saja, jadi pembelajaran di sini tuh harus sesuai dengan fakta dan real. Yang kedua itu penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi guru dan siswa terbatas dari prasangka yang serta-merta. Yang ketiga itu mendorong dan menginspirasi siswa agar berpikir kritis, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Yang keempat itu mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi. Selanjutnya ada berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas. Yang kedua itu standar pembelajaran saintifik. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran konseptual. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintaks, pengaturan, dan budaya. Misalnya discovery learning, project based learning, problem based learning, inquiry learning. Kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran langsung atau direct instructional dan tidak langsung indirect international. Karakter pembelajaran saintifik meliputi interaktif dan inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, konseptual, dan kolaboratif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik, dan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Cukup sekian artikel yang sudah saya ringkas. Dan kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.